Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Ghashiyah. Kita sampai pada ayat innama anta mudzakkir. Innama anta mudzakkir. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Yakni yaitu anna Muhammadan alaihi salatu wassalam laisa illa mudzakiran muballighan. Ayat ini menerangkan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam laisa illa mudzakiran muballighan, tidak lain hanyalah sosok yang memberi peringatan dan sosok yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma hidayatu, adapun hidayah itu sendiri, fa biyadillahi azza wa jalla, maka hakikat hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan sebuah pelajaran buat kita semua bahwa tugas kita menyampaikan, mengingatkan. Tugas kita menyampaikan dan mengingatkan, menegur, menasihati. Adapun hidayah sampai pada orang itu atau tidak, adapun hatinya terbuka atau tidak, adapun dia menerima atau tidak, Allah Subhanahu wa taala yang akan berperan dalam masalah itu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita mengingat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus. Kata-kata tunjukilah yang terdapat pada ayat ihdina. Berilah kami petunjuk ya Allah. Berilah kami hidayah ya Allah. Ini ada dua macam, yaitu hidayatul bayan wal irsyad dan hidayatul taufiq wal qabul. Hidayatul bayan wal irsyad, hidayah dalam arti menjelaskan, membimbing, mengarahkan, itu adalah hidayah yang didapatkan oleh seorang dari nasihat yang disampaikan oleh orang lain. Dari ayat-ayat Allah yang diucapkan dan hadis Rasulullah SAW yang disampaikan, maka kita di dalam berperan innama anta mudzakkir, dalam peran ini menyampaikan hidayatul bayan wal irsyad, menyampaikan hidayah penjelasan dan pembimbingan kepada umat. Tidak boleh kita lepas dalam masalah ini. Adapun mereka menerima atau tidak, di sana ada hidayah yang kedua, yaitu hidayatul qabul wa taufiq. Hidayah menerima hidayah itu sendiri, hidayah dalam arti terbukanya hati untuk bisa mengamalkan hidayah yang disampaikan tersebut. Dan hidayah yang kedua ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjalankannya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menjalankannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah pun yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam surah Al-Baqarah yang ada dalam kitab semuanya, dalam kitab-kitab semuanya, ayat 272, Allah Subhanahu wa taala menukilkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menukilkan firman Allah, "Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha." Ya. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Tidak ada kewajiban bagi kalian, tidak ada kewajiban wahai Muhammad bagimu untuk harus bisa memberikan hidayah kepada mereka semuanya. Tidak ada kewajiban. Tugasmu cuma menyampaikan. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala
yang mampu dan yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. وقد قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكر والتذكير إلى آخر رمق من حياته dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan upaya menyampaikan peringatan ini, upaya mengingatkan umat ini, ya, agar mereka kembali kepada Allah, terjauhkan dari perbuatan maksiat kepada Allah, ila akhir rumqin min hayati, hingga sampai batas akhir dari kehidupannya, hatta annahu fi akhir hayatihi, hingga beliau ketika di akhir masa usianya, di akhir masa hidupnya, menjelang kematiannya, yaqul, beliau tetap mengatakan, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Hati-hatilah kalian, ingatlah kalian terhadap salat, ingatlah kalian terhadap salat, dan hati-hatilah kalian terhadap budak-budak yang telah kalian miliki. Hatta ja'ala yughayyir biha alaihi salatu wassalam, hingga beliau pun yughayyir ketika kerongkong nyawa ada di tenggorokan, dalam sekaratnya pun beliau tetap memberikan kalimat-kalimat serupa, yaitu kalimat-kalimat yang bernada untuk mengingatkan sebagai pesan terakhir kepada umatnya. Dan ini menunjukkan betapa beliau adalah sosok yang senantiasa welas asih kepada umatnya, begitu penyayang kepada umatnya, sampai di akhir hayatnya yang diingat, terus mengingatkan umatnya. Fadzakkara salawatullahi wa salamuhu alaihi mundu bu'itha wa qila lahu qum fa'anzir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan peringatan ini sejak beliau diutus, bahkan dikatakan sejak turunnya ayat dalam surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ya, bangkitlah dan berikanlah peringatan, ila an tawaffahullahu, sampai Allah Subhanahu wa taala pun memberikan, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala pun mewafatkannya. Lam ya'lu juhdan fit tadhkir fi kulli mawqifin. Beliau senantiasa terus berupaya untuk mengingatkan, fi kulli mawqif, pada setiap kondisi yang beliau temui. Wa fi kulli zaman, pada setiap waktu, ala ma asabahu min al-adha min qaumihi wa min ghairi qaumihi, dan beliau pun tetap memberikan peringatan walaupun telah menimpa beliau berbagai macam bentuk pesakitan yang ditimbulkan oleh kaumnya atau ditimbulkan oleh orang-orang yang lainnya. Walladzi qara at-tarikh ay siratan nabawiyah, dan siapa saja yang baca sejarah, yaitu sirah nabawiyah, ya'rifu ma jara lahu min ahli Makkah min qaumihi, akan melihat, akan mengetahui apa yang telah berlangsung antara beliau dengan penduduk negeri Mekah, yang mana mereka adalah kaumnya, yaitu kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina hum aqrabun nas ilaihi, yaitu mereka adalah orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina kanu ya'rifunahu, dan mereka adalah orang-orang yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik-baik, sebaik-baiknya, wa yulaqibunahu bil amin, bahkan mereka pun memberikan julukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan julukan al-amin. Lihat apa yang terjadi, ya, yulaqibunahu bidzalika, mereka memberikan julukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan julukan yang sangat matang seperti itu, julukan dengan julukan yang penuh dengan pujian, al-amin. Coba bayangkan, orang yang dapat dipercaya, lam yantiq min risalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayya kalimatin kadzibah, belum pernah muncul dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat dusta. Belum pernah dikenal di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perilaku anak-anak ABG. Belum pernah dikenal di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perilaku kekanak-kanakan dan yang lainnya. Sejak dini, sejak kecil betul-betul tertata, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa yathiquna bihi hatta hakamuhu, dan mereka kepercayaan penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kali. Coba bayangkan. Hingga mereka pun menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim fi wad'il hajaril aswad, dalam peletakan hajar aswad fil Ka'bah, di Ka'bah, hinama hadamul Ka'bata, ketika mereka sedang merenovasi Ka'bah. Ketika Ka'bah sedang direnovasi sampai pada giliran hajar aswad, yang mana hajar aswad perlu diletakkan kembali ke tempatnya, mereka berselisih. Mereka berselisih siapa yang berhak untuk menempatkan hajar aswad ini. Ya. Dan itu sebuah keutamaan, sebuah kefadilah, sebuah kemuliaan dalam pandangan masyarakat Quraisy. Ya. Wa wasalu ila haddil hajari qalu man yansabul hajara. Mereka berkata, siapa yang berhak untuk meletakkan hajar aswad ini? Fatanaza'u bainahum. Akhirnya mereka pun berselisih antara satu dengan yang lainnya. Kullu qabilatin taqulu nahnu alladhina tawalla wada'al hajra fi makanihi. Setiap kabilah bersikukuh untuk tetap menjadikan diri mereka sebagai kelompok yang meletakkan hajar aswad di tempatnya. Kami yang berhak untuk meletakkan ini. Yang lainnya menyanggah. Enggak, kami. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa-bisa darah yang tumpah. Ya. Hatta ja'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga di saat perselisihan semakin keras itu terjadi, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakamuhu, dan apa yang terjadi? Mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hakamu, untuk menjadikan hakim, penengah, pemutus perkara yang terjadi antara mereka, fima bainahum. Wa amara an yudha'a ridaun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian memerintahkan mereka untuk membentangkan sebuah selendang. Ya, wa antum skakulla ta'ifatin, dan Rasulullah memerintah agar setiap kabilah itu memegang ujung-ujung tepian selendang itu, yang mana di tengah-tengahnya diletakkan hajar aswad. Diletakkan hajar aswad. Hatta yarfa'uhu, hingga mereka pun kemudian mengangkat semuanya, mengangkat hajar aswad. Fa idza hadu mahallahu, ketika mereka sudah mendekati tempatnya hajar aswad itu, di tempat asalnya, akhadhahu huwa biyadihil karimati wa nasabu fi makanihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil hajar aswad itu dan menempatkannya di tempatnya. Fakanu yulaqibunahu bil amin, dan mereka sekali lagi menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan julukan al-amin. Lakin, namun, perhatikan, namun lamma akramahu Allah Ta'ala bin nubuwati, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Muhammad dengan risalah kenabian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya sebagai seorang nabi dan rasul, inqalabatil ma'ayiru, ternyata penilaian mereka pun berubah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu yulaqibunahu fasaru yaquluna annahu sahirun. Mereka yang tadinya mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjuluki Rasulullah dengan sebutan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, bahkan dipakai untuk menyelesaikan berbagai macam perkara, tapi ketika datang membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah itu seorang sahir, tukang sihir. Tidak heran Rasul kita digitukan. Ya. Artinya tidak heran kalau seandainya kita yang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang pemecah belah umat, dikatakan dan yang lainnya, kalimat-kalimat yang lainnya. Sudah ada contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang langsung turun ayat Allah, yang langsung turun firman Allah kepadanya, turun ayat, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha,
yang tidaklah ucapannya melainkan dia ada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tetap dikatakan sebagai sahir. Dikatakan kahin, tukang sihir, dikatakan tukang dukun, ya. Syairun majnun, dikatakan penyair yang gila. Wa kadzdzab, dikatakan pembohong. Semua julukan-julukan disematkan oleh mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kalau seandainya penerus risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana para penuntut ilmu, yang mana kita ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaikah wa wasyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah yang mereka saling membacakan ayat Allah, saling memahamkannya, melainkan turun pada mereka, mengelilingi mereka malaikat Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat Allah bersamaan dengan itu. Dan itu pun dengan doa para malaikat, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Dengan pahamnya kita tentang rahmat, dengan ayat Allah, rahmat turun, kasih sayang Allah turun, ketenangan jiwa turun, dan Allah sebutkan, Allah puji mereka satu persatu di situ pada malaikat-malaikat yang di sisinya. Rasulullah mengatakan pula, wa man batta bi amalu lam yusri bi nasabu. Siapa yang mempercepat amalnya, dia tidak memperlambat amalnya, termasuk dalam proses belajar ini, ya, maka dia orang-orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, siapa yang berlambat, yang baik tidak akan bermanfaat buat dia. Dan Rasulullah SAW mengatakan pula dalam hadis yang lainnya, ya, bahwa warisan Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Faman akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan demikian beruntungnya. Dengan demikian beruntungnya. Kalau seandainya Anda mempelajarinya, Anda menyampaikannya, mempelajarinya sudah mendapatkan keberuntungan. Warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anda dapatkan. Kalau seandainya ada salah seorang anggota keluarga memperebutkan harta warisan orang tuanya yang berjumlah triliunan, miliaran, ya, mengatakan sebaik-baik warisannya adalah warisan Rasulullah SAW. Siapa mengambilnya adalah mendapatkan bagian yang sangat besar, keberuntungan yang sangat besar. Maka jangan pernah kita berkecil hati ketika kita mengambil warisan Rasulullah SAW, mempelajarinya sudah mendapatkan berkah demikian banyak, mengambilnya sudah mendapatkan keberuntungan demikian banyak, lalu mendapatkan julukan pemecah belah umat, tukang pembid'ah, tukang ini. Kelas. Laqad madha. Semuanya telah berlalu. Jangankan saya, Rasul digitukan kok. Ya. Rasul digitukan. Jangankan saya, Rasul digitukan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada kita semua bahwa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Dan musuhnya itu syayatinul insi wal jin, yaitu para syaitan, baik dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'dhum li ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mereka saling membisikkan informasi antara satu dengan yang lainnya dengan kalimat-kalimat kebohongan yang ada. Ya. Silakan ditengok dalam surah Al-An'am ayat 112. Jangan heran, musuh kita iblis dengan bala tentaranya akan senantiasa terus membuat rongrongan kepada manusia untuk membenci dakwah ini. Akan terus, karena dakwah ini adalah dakwahnya Rasul. Dan Allah mengatakan akan telah ada bagi Nabi itu musuh. Berarti yang mengambil warisan Nabi untuk kemudian diabadikan, ini pasti ada musuhnya. Bukan kita belajar ini untuk cari musuh, tidak.
Kita belajar ini menyampaikan itu menenangkan umat, tapi pasti ada musuhnya sunnatullah. Ya. Jangan pernah kita mundur ke belakang, berjiwa gentar, ya, bermental pengecut di dalam menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada. Sampaikan dengan hikmah, sampaikan dengan baik. Bila ada yang menyeletup, bila ada yang mengganggu, bila ada rintangan, oh, ini sudah takdirnya, sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyampaikan sambil kita mendoakan semoga Allah membuka hati orang itu. Kita lanjutkan. Bahkan wa maramauhu bikulli sabbin, mereka pun melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam caci maki, makian. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya. Jangan heran kalau kemudian muncul orang-orang intelek, ya, yang gelarnya nyerempet depan, nyerempet belakang. Jangan kaget kemudian mengatakan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan julukan-julukan yang jelek. Sudah ada sunnahnya terdahulu, sudah ada. Jangan pernah tertipu dengan mereka. Ya. Cukup bagi kita apa yang dikatakan para ulama, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau memang sebuah hadis itu sahih, maka dia adalah mazhabku, peganganku, petunjukku di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada beberapa kata di antara ucapan salaf, mereka mengatakan, kata beliau yaitu alaikum bil huda, atau kama qala, wajib bagi kalian untuk memegang petunjuk itu. Ya. Wala yadurruka qillatus salikin, dan jangan pernah kalian merasa risih dengan sedikitnya orang yang melewati petunjuk itu. Artinya mengikuti petunjuk tersebut. Jangan pernah merasa risih. Yang jelas tetap pegang teguh. Wa iyyakum wa turqad dhalalah, hati-hati kalian dengan jalan-jalan penyimpangan yang demikian banyak. Wala taghtarru bi kathratil halikin, dan jangan pernah kalian tertipu oleh banyak yang orang-orangnya itu yang sebenarnya mereka adalah orang-orang celaka. Tetap sedikit, yang ngaji 5, yang ngaji 6, yang ngaji 2, enggak apa-apa. Mulazamah face to face, enggak apa-apa. Terus lanjut. Ya. Ada orang mencibir, iku apa-apaan arek loro iku nang jero masjid. Ya. Kok bahas itu yang ndongakno. Ya. Ngapain? Loh, enggak ngapain, kita ngaji Quran. Bahas sunnah Rasulullah, mau monggo ayo sarang-sarang bareng-bareng. Dijak sekalian. Ya. Kok aneh dhewe? Boten aneh. Sing aneh iku sing nganggep aneh. Ya, seperti itu. Rasul alaihi salatu wassalam yudzakkir wa laysa alaihi illa tadhkir. Maka ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau selalu memberikan peringatan dan tidak ada kewajiban bagi beliau kecuali itu, memberikan peringatan. Innama anta mudzakkir. Ya. Innama anta mudzakkir. Wa min huna, dan dari sini na'khudhu anna al-hidayata biyadillah. Dari sini kita pahami bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Betul. Hidayah itu di tangan Allah. Ya. La yumkin an nahdiya aqraban nasi ilaina. Kita tidak akan mungkin untuk bisa memberikan petunjuk walaupun itu kepada orang yang paling dekat dengan kita. Coba contohnya siapa kira-kira? Dua nabi.
Nabi Nuh, Nabi Lut. Dalam surat Tahrim jelas sekali di akhir ayat tersebut, di akhir surat tersebut, Allah jadikan perumpamaan bagi orang-orang kafir dengan dua wanita ini. Dan ini pun perumpamaan buat kita semuanya. Suaminya Nabi, istrinya ternyata pengikut bahkan di antara tokoh orang-orang yang paling kafir. Coba istrinya, bukan lagi satu atap, satu ranjang. Ya, bukan lagi satu atap, satu ranjang. Pelayanan rumah tangga yang diberikan tidak menjadikannya malah mengikuti suaminya. Tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala yang muncul dari suaminya melalui akhlaknya, mulai tutur katanya yang bagus, sifat kerjanya yang mulia, bimbingannya kepada umat yang santun, tidak menjadikan mata hatinya terbuka. Coba bayangkan. Ya. Disinilah kemudian kita teringat dengan firman Allah dalam surah Al-Qasas sebagaimana yang kemarin kita ungkapkan ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tapi dialah Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ayo, siapapun kalian, jadikan ini cemeti untuk kita. Ya, khususnya mahasiswa. Ya, datang ke sini jangan berkhayal. Tinggalkan yang di rumah. Ya, nanti ada masanya, sudah, insya Allah. Unda Ustaz kasihan, tidak ada. Sudah doakan aja sudah. Ya, dakwah tidak ada. Ya, jangan Anda mengotori diri Anda. Sudah. Ya. Kalau memang dia setia, dia akan menjaga dirinya. Betul. Kalau memang dia setia, dia akan menjaga dirinya. Tidak akan tergoda dengan dunia walaupun Anda jauh darinya. Betul. Ya. Maka jangan pernah Anda pun mengotori diri Anda dan mengotori dirinya. Sudah. Kalau memang bertemu. Kalau enggak, sudah bukan takdirnya. Ya. Anda belajar, masya Allah, kenal syair apa? Laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tastahi syufunu. Masya Allah, hafal. Prakteknya enggak pernah. Ya. Tidaklah semua oleh seorang itu didapatkannya. Berapa banyak kapal-kapal yang ingin berlayar namun arahnya tak sesuai dengan arah angin yang berhembus. Yang menunjukkan apa? Semua itu sudah ada takdirnya. Ya. Kalau kamu udah berusaha, habis waktu Anda. Bukan malah ibadah, malah maksiat. Iya. Tayyib. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam surah An-Nur, "Wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat." Khalas, hal amantum biha? Khalas idzan. Orang mukmin wanita yang baik pasti untuk orang mukmin laki yang baik. Orang mukmin laki yang baik pasti untuk orang mukmin wanita yang baik. Sebaliknya, wal khabithatu lil khabithin. Orang wanita yang buruk, yang jelek, yang jahat, lil khabithin. Untuk laki-laki yang jahat, yang jelek. Sudah. Amanna bi hadhil ayah. Ya. Baik. Fala tajza' idzan dzakkarna insanan wa wajadnahu yu'anid. Fala tajza', maka jangan sampai Anda ini terpancing emosi, atau Anda kecewa, atau Anda sakit hati. Idza dzakarna insanan, bila seandainya kita ini mengingatkan manusia, mengingatkan seorang, ternyata wajadnahu yu'anid, kita malah mendapatinya sebagai orang yang keras kepala. Yu'anid, pengku keras kepala.
Ya. Kepala. Au yukhasim, atau justru memusuhi. Au yaqulu ana amalu ma syi'tu, atau dia mengatakan biarkan aku sakarapku. Ya. Ya. Apa yang aku mau. Aku mau gini, apa urusanmu? Nah, ini kalau bahasa-bahasa orang yang menolak, maka fala tajza. Jangan Anda terpancing, jangan Anda emosi dan yang lainnya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oh amma asbah dzalika, atau semisal itu semuanya. Qala Allah taala nabiyyi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada nabinya, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, bisa jadi engkau ingin membinasakan dirimu sendiri kalau seandainya mereka itu tidak menjadi orang yang beriman. Ngapain? Artinya buat apa engkau seperti itu? Kata Allah SWT, maksudnya ayat ini, la tuhlik nafsaka idza lam yu'minu. Jangan engkau celakakan dirimu kalau mereka tidak beriman. Tugasmu cuma ngasih peringatan. Ya. Jangan kemudian engkau menyatakan dia tidak mau, lalu engkau bersedih hati atau malah ingin membinasakan dirimu. Ini biasanya yang lagi kasmaran ini. Ya, ada yang kasmaran enggak di sini? Belajar enggak hafal-hafal, ditanya ngapain? Mikir yang di rumah. Kenapa? Karena si dia begini-begini. Ngapain? Ya. Imanuhum lahum wa kufruhum laisa 'alaika. Iman, kalau mereka beriman, ya sudah, iman mereka itu akan bermanfaat untuk mereka. Sebaliknya, wa kufruhum, kalau mereka itu menjadi orang yang kufur, laisa 'alaik, maka kufurnya mereka bukan beban bagi Anda. Kasihan Ustaz. Loh, kasih ngapain? Ya. Hal balagh, khalas. Ente sudah niatkan, sudah. Ya sudah. Apa ada hubungan dengan ente? Qarabah atau mungkin yang lainnya? Tidak ada. Ya ngapain? Sudah ada mas'ulnya dia, orang tuanya. Sudah ada mas'ulnya, gurunya. Jangan ikut campur urusan orang lain. Merdekakan diri Anda. Ya. Seringnya kita calon dai tidak mau terjun ke medan dakwah karena ikatan pertama. Coba kalau bebas. Sekarang saya sudah siap. Ya. Sambil belajar saya akan berkhidmah pada umat. Kemanapun akan saya jalani. Jangankan belantara yang merintang, samudra yang luas akan ku arungi. Begitu. Ya. Kenapa kita sulit mencari dai yang sampai ke daerah-daerah? Usut. Oh, ternyata punya kasus. Ini contoh. Jangan ikat diri Anda dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi Anda. Bebaskan diri Anda. Hidupkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjamin diri Anda. Anda sudah belajar kemuliaan di sini. Jangan hinakan diri Anda. Ya. Belum tentu Anda di kampung Anda lebih mulia daripada Anda harus hijrah. Ternyata ketika hijrah Anda jauh lebih mulia. Ilmu Anda berkembang, ilmu Anda dibutuhkan. Ya. Dan itu bisa Anda lakukan ketika tidak ada beban dalam hati. Tidak ada maksiat sebelumnya. Ya. Tidak ada bisikan-bisikan yang menyimpangkan, dan janji Allah akan menunggu Anda insyaallah. Itu. Tayyib. Walihada qala, oleh karena itu Allah pun selanjutnya mengatakan lasta alaihim bimusaytir. Ketika Allah mengatakan innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah sosok memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytir. Bukan tugasmu memaksakan mereka, memaksakan kehendakmu pada mereka, bukan. Dan kita sudah dengar bagaimana Al-Quran mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, tidak ada paksaan dalam agama ini.
telah jelas mana jalan petunjuk dan mana jalan yang menyimpang. Tapi jangan disalahpahami ayat ini. Ayat surah Al-Baqarah ayat 256. Loh, kan tidak ada paksaan dalam agama. Kita tanya, sampean itu muslim atau orang muslim? Ya sudah. Kalau muslim ayatnya beda, jangan pakai ayat ini. Ayatnya udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam ke dalam secara keseluruhan. Nek sampean sek kafir, ya, maka saya enggak akan memaksakan. Harus Islam, enggak. Terserah Anda. Yang penting saya sampaikan. Ya. Sebagaimana saya punya rumah, mau masuk monggo, enggak mau masuk karepmu. Ya. Tapi kalau sudah masuk, ada aturan tata krama. Jangan masuk seenaknya. Semua diacak-acak, enggak. Ya. Masuk ada aturannya. Silakan duduk dengan manis, ya. Silakan minum teh, ya. Kalau ada apa-apa silakan tanya. Mana ruang belakang untuk buang air kecil? Mana kira-kira yang lainnya akan kita tunjukkan. Dan Anda harus manut. Karena Anda sudah masuk rumah saya. Tapi kalau belum masuk rumah, silakan. Mau masuk monggo, tidak masuk karepmu. Ya. Nah, ini. Lasta alaihim musaitir untuk orang luar. Ya. Bukan tugasmu memaksakan mereka. Bukan tugasmu Muhammad. Yakni laisa laka sultah alaihim wala saytarah alaihim. Tidak ada bagimu wahai Muhammad kekuatan untuk memaksa mereka atau menguasai mereka. As-sultatu lillah rabbil alamin. Ya, kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan untuk memaksa, kekuatan untuk memberi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Anta 'alaikal balagh. Tugasmu cuma menyampaikan. Baligh, maka sampaikan. Ya. Baligh, maka sampaikan. Was-sultanu was-saytaratu lillahi azza wa jalla. Sedangkan apa? Kekuasaan untuk memaksakan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini. Azan. Taib. Satu hal tentang masalah ini. Ada satu hal yang perlu untuk kita garis bawahi di sini. Bahwa tetap dakwah, menasihati, mengingatkan, menegur, membimbing, ya, mengarahkan umat kepada al-haq, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada mereka tentang pemahaman salaful ummah, mengarahkan mereka dalam pemahaman seperti itu adalah kewajiban yang tidak bisa kita hindari, kewajiban yang harus kita jalankan. Akan tetapi selanjutnya hasilnya mereka menerima apa tidak, itu apa kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita salah kaprah. Kan enggak boleh maksa. Akhirnya kita tidak bertindak, keliru. Ya. Kita berbuat, selanjutnya hasilnya apa kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah yang membukakan hati. Pernah satu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam khutbahnya mengingatkan kaum muslimin saat itu karena lemahnya atau karena salah kaprahnya mereka terhadap sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 105. Surah Al-Maidah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Wajib bagi diri kalian untuk menjaga diri kalian semuanya. Tidak akan membuat susah dan mencelakai kalian kesesatan orang-orang yang tersesat bila kalian telah mendapatkan petunjuk. Ya. Seakan-akan ayat ini mengajarkan kita apa? Untuk diam, tidak bertindak, bersikap apatis dan tidak berbuat. Pokoknya aku sudah dapat hidayah, ya sudah. Ya. Ya sudah. Yang sana bagaimana atau bagaimana terserah. Pokoknya aku jadi orang baik. Ini banyak sebagian kaum muslimin seperti itu. Ya.
Justru yang berusaha untuk mengingatkan dianggap orang yang suka cawi-cawi. Orang yang gak bisa tenang. Orang yang mengganggu dan yang lainnya. Orang yang mengganggu hak asasi manusia. Ya, tinggalkan semua omongan-omongan itu. Tetap sampaikan. Pernah Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq ketika melihat lemahnya fenomena tersebut dan mereka salah paham terhadap ayat ini, sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini, namun kalian telah salah paham tentang ayat ini. Ya, kalian telah salah paham tentang ayat ini. Akhirnya beliau mengatakan, wallahi inna sami'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, demi Allah kami telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'ud dhalima, bila mereka melihat orang yang berbuat kezaliman, orang yang berbuat kezaliman, orang yang berbuat kemaksiatan, orang yang jauh dari petunjuk, orang yang tidak mengikuti tuntunan, orang yang melanggar syariat, orang yang berbuat maksiat, falam ya'khudhu ala yadayhi, lalu dia tidak mencegah orang itu, tidak mencegahnya, tidak mengingatkannya, ya, awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu, maka pasti akan datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa semuanya. Akhirnya Pak, laksanakan tentang nasihat-nasihat itu. Hendaknya kalian jangan salah paham dengan ayat ini. Senantiasa seorang di antara kalian menasihati saudaranya. Tayyib, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.